Hamdan syukran lillah wa sallallahu ala rasulillah wa ba'du. Mari kita bangkitkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini apa yang akan kami sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu tadi terkait dengan bagaimana kita dalam bermuamalah syariah terkait dengan pinjam meminjam dalam Islam atau dalam bahasa di muamalahnya itu adalah al-qard. Memang dalam kehidupan bersosial kita tidak bisa terlepas dari satu permasalahan ini. Dan ini yang paling banyak hari ini, terutama di masa yang dikatakan dari pandemi ini yang banyak kemudian digunakan oleh sebagian masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mau tidak mau harus meminjam, baik kepada sesama teman, kerabat, dan yang paling parah lagi adalah ke pembiayaan. Bisa di bank, bisa di koperasi. Lantas bagaimana kemudian dalam hukum Islam ketika kita harus bermuamalah seperti ini? Harus pada fase meminjam. Kalau dalam bahasa di hukum ekonomi, meminjam itu adalah memanfaatkan satu barang atau mengambil satu manfaat dalam satu barang yang itu adalah bukan milik kita. Dan dalam Islam, pinjam meminjam itu sangat diperbolehkan dengan berbagai macam catatan memang. Jadi prinsip dalam fikih kita itu adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi prinsip semua hukum di dalam hukum Islam itu adalah boleh, illa madalla dalil ala tahrimihi, kecuali ada beberapa dalil yang memang itu adalah mengharamkannya. Nah, di dalam pinjam meminjam ini yang sampai kemudian disampaikan tadi bahwa kita sampai terjerat pada riba, itu berarti ada yang salah dalam konsepnya. Kita sering, mohon maaf, mendengar kata-kata bank syariah, koperasi syariah, ya. Dan kita begitu percaya pada mereka. Padahal di dalam sistem ekonomi syariah Indonesia itu sampai saat ini belum ada yang murni syariah. Bahkan kemarin ada seseorang yang konsultasi ke kami terkait dengan pembiayaan. Karena anaknya harus kuliah daring, sedangkan ketika misal masih SMA dia belum punya laptop. Si ibu ini bingung ketika dimintai laptop oleh anaknya. Sedangkan dalam keseharian ibu ini bukan hanya berjualan di pasar. Atas saran teman, terus gak apa-apa lah pinjamannya di BPRS Syariah, perkreditan syariah, di situ bahasanya syariah. Ambillah dia, pembiayaannya ini adalah untuk pembiayaan pembelian laptop ini. Ketika ke bank ini, ke
gambar BPR Syariah ini mengajukan tenor 3 tahun dengan harga laptop second ketika itu adalah 7 juta. 7 juta tenor 3 tahun. Ketika dilihat 3 tahun itu dia harus mengembalikan 10 juta kurang. Maka apa yang dikatakan dalam prinsip syariah itu jelas ini sudah masuk riba. Padahal bahasanya itu adalah BPRS syariah. Dan mohon maaf, ini adalah kalau saya mengatakan nanti dikitanya saya anti syariah. Jadi di bank kita, di BPRS kita, sampai kemudian saya tuh, siapa sih direkturnya? Saya bilang gitu. Ya mohon maaf, ternyata direkturnya adalah mantan orang BRI. Ini off the record. Jadi ketika, luar biasa. Dibandingkan dengan BRI sendiri yang kur, ada teman saya kemarin memberikan di statusnya itu adalah ngambil 30 juta tenor 1 tahun 12 bulan. Itu dia hanya mengembalikan selama 1 tahun itu 31 kurang. Jadi bahasanya di kur itu 0,5 atau berapa gitu ya? 0,2 sekarang deh. 0,2 kata Pak Rudi. Dan ini kita sering kita terus segini bisa kecil. Saya dengan usaha saya mungkin bisa untuk setiap bulan sekian misalnya. Kalau yang 30 tadi itu per bulannya itu kalau salah 890 berapa. Nah, ini yang mohon maaf, ini kan konvensional. Saya kembali lagi ke yang syariah ini tadi. Ternyata itu lebih mencekik dan jeratannya luar biasa. Dan kita sering tidak sadar pada ini. Dalam prinsip ekonomi syariah memang ada yang namanya wadi'ah, ada mudharabah, ada syirkah dan sebagainya. Tetapi ini ketika kami adalah berdiskusi dengan salah seorang dari Dewan Pengawas Syariahnya, beliau mengatakan, ya memang kita harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini kita nggak bisa survive. Masa kita ngasih pinjaman 100 juta, kemudian dia diberikan 100 juta, kok penak mungkin? Syariahnya dia di sini katanya. Yang penting ada akad, bisa ada misalnya mudharabah, ayolah kita bagi hasil. Atau misalnya wadiah, ya udah kamu menitipkan barang saya. Padahal yang namanya wadiah itu kalau dalam prinsip syariah, jenengan nitipkan uang ke bank lah, misalnya ke BPRS atau misalnya koperasi syariah misalnya, untuk dikelola. Nah, pengelolaannya inilah yang kemudian di situ ada indikasi riba. Barang ini kalau misalnya kita titipkan plak, gitu kan? Berarti kalau misalnya dari lembaga yang kita titip itu kan seharusnya udah disimpan. Nah, ketika barang ini, uang ini dikelola misalnya, ada akad di situ misalnya, entah itu dalam mudharabah atau apapun, misalnya musyarakah atau apapun, maka disitulah sebenarnya sudah ada prinsip ribawi.
Yuslah terserah kalau misalnya dari pihak jenengan itu mau dikelola, pengelolaannya itu misalnya dipinjamkan ke orang. Nah, dipinjamkan ke orang lagi inilah yang berubah menjadi riba. Karena ketika dia meminjamkan uang kita ke orang lain, ke seseorang dengan tenor misalnya hanya 0,2 atau 0,5 atau 0,1 lah misalnya, itu sudah riba masuknya. Nah, bagaimana kemudian ketika kita misalnya mau lebih aman, ya sudahlah, kita tidak usah pinjam. Kalau saya kemarin sering melihat di Hijrah ID. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mungkin hari ini ingat dengan Mas Al, Arya Saloka. Prinsipnya bagus. Saya tidak akan membeli satu kebutuhan sekunder kalau misalnya saya belum punya uang. Kalau misalnya saya membeli harus cash. Itu prinsip yang luar biasa. Gak ngoyo. Kalau misalnya memang gak punya uang, ya gak usah kita beli. Ketika misalnya gak punya, misalnya yang berlebih, ya gak usah kita paksakan diri. Kadang kita kan lebih karena gengsi, nuruti karam, tapi kita malah justru terjerat itu. Dan kalau sudah terjerat dalam prinsip ribawi, luar biasa susahnya untuk keluar. Seperti mungkin pernah kami sampaikan, kami di dalam lembaga kami di Gahar, juga di MTR. Gahar itu gerakan hapus riba, kemudian MTR itu adalah masyarakat tanpa riba. Kita sering mendampingi. Ada yang mungkin pernah saya katakan ada 3 miliar dibujuin, saya bikin 2 miliar. Dari video abang, wah mas ini bisa kalau 3 miliar video. Jadi gimana? Naikkan ininya rumahnya, jadi 2 tingkat. Mesti kan nanti disurvei lebih abang, disetujui 3 miliar. Dengan 3 miliar dia bisa berbuat apapun, bisa berusaha untuk apapun. Disetujuilah itu 3 miliar. Ternyata dalam perjalanannya, usahanya ini adalah kembang kempis, terpapar pandemi. Hancur usahanya. Sedangkan dia punya hutang 3 miliar. Pihak bank nggak mau tahu itu. Bahasa ente mau bangkrut, ente mau usaha apapun, silakan. Yang penting 3 miliar balik lagi ke kami. Ini uang kami. Sampai mohon maaf istrinya sampai harus sakit-sakitan karena setiap kali ada orang papa-papa itu, baik siang hari atau tengah hari atau misalnya malam-malam itu pingsan. Ada orang papa misalnya tetangganya papa itu dia pingsan. Karena apa? Takut itu yang datang adalah orang bank. Dan ketika kita dampingi, alhamdulillah bisa selesai. Dan ada beberapa warga kita, Muhammadiyah yang banyak yang masuk ke kita untuk konsultasi pendampingan. Ada yang 300 juta, ada yang 200. Bukan hanya 1 juta, 100, 200 ribu. Ya kalau 100, 200 ribu mungkin usahanya mohon maaf jualan sayur dan sebagainya. Ini mungkin lebih banyak. Mohon maaf kalau misalnya kita ke pasar Kempieng atau pasar stasiun hari ini. Mohon maaf kalau misalnya, saya bukan kemudian ini pekerjaan mereka. Ada yang bawa kempit buku. Di dalam ini ada selipan-selipan kertas-kertas itu. Itu namanya Bang Kitil, namanya kecil. Itu luar biasa usaha mereka itu. Setiap hari mereka harus bangun jam sekian. Bahkan kadang-kadang melupakan sholat subuhnya untuk nagihi 1.000, 2.000, 3.000. Itu
Ini yang saya katakan luar biasa. Jadi mereka dalilnya saya bantu loh kok. Saya nggak memaksa mereka untuk meminjam pada saya. Mereka dengan sendiri masa pinjam 100.000 misalnya, masa minjem 200.000 dalam sehari bisa misalnya bayarnya 2.000 3.000. Nah ketika udah seperti ini kita sudah hilang prinsip saya, dan insya Allah itu nggak akan berkah. Jadi kalau saya katakan di sini ada 7 ayat di dalam Al-Quran itu yang membicarakan masalah riba. Bahkan dalam salah satu ayat di dalam Al-Baqarah itu, fa'ilam taf'alu fadanu biharbin minallah wa rasulih. Maka jika kamu tidak bisa mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan ketika Rasulullah ditanya apakah memeranginya harus diperangi benar-benar, iya. Bahkan bahasa ada dalam sebuah pendapat itu orang yang punya riba, nggak mau ninggalin riba, itu bisa dibunuh. Halal, boleh dibunuh. Apalagi yang istilahnya yang minjemi, itu boleh dibunuh. Pateni. Ini adalah ayat gitu. Sampai kemudian kalau di dalam hadisnya itu dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang berzina ibunya. Diriwayatkan dari Barat bin Azib radhiyallahu anhu bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu. Jadi orang yang mau masuk ke dalam lubang riba ini, pintunya bukan hanya satu, 72 pintu menurut Rasulullah. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tabrani. Paling ringan. Istilah tadi itu yang 0,1 lah misalnya. Itu adalah ibarat seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Nauzubillah. Itu dosa riba. Ada lebih besar dari zina juga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Lebih besar dosanya dibandingkan dengan zina 36 kali. Padahal zina 1 kali saja jodohnya sudah seperti apa? Paling dilakukan mohon maaf oleh seorang yang sudah menikah, rojam sampai mati. Ini 36 kali zina. Ustaz, mau saya itu pinjam saya itu cuma 50.000 kok. Tapi nanti dalam akadnya saya memang mengembalikan menjadi 51. Besar atau kecil? 50, minjemnya 50, mengembalikannya dalam waktu 1 minggu misalnya 51.000. Besar atau kecil? Kecil. Qalilu wa kathiru sawa Rasulullah. Sedikit atau banyak bagi Rasulullah itu sama. Dosa dari zina, dosa dari riba itu sama. 0,0 lah misalnya, 0,0 berapa misalnya. Sudah masuk dalam dosa riba. Dan itu tidak seperti tadi ancamannya. Ada dari sudut-sudut. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, Al-Baqarah 278. Kemudian itu Al-Baqarah 279 tadi itu. Kemudian juga dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Setelah Allah telah menghalalkan jual beli dan
dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi dalam ayat ini, ya sudahlah kalau misalnya kamu terjerumus, misalnya pelakunya ya, yang banknya atau misalnya pembiayaannya, kemudian dia berhenti, misalnya sisa dari misalnya yang peminjamnya ini adalah dari 3 juta menjadi tinggal 500 ribu misalnya, dia tinggalkan ya 500 ribu ini, maka ya sudah ini bagi Allah. Tetapi dan urusan besar kepada Allah, dan orang yang kembali mengambil riba, maka orang ini adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Kok masih kemudian sisa kasih 500, tak ambil lah, dipaksa lagi misalnya. Ya sudah, dia akan kekal di dalam neraka. Khalidina fiha abadan. Itu adalah hum fiha khalidun. Ada juga banyak sekali hadis-hadis juga yang terkait dengan riba. Nah, bagaimana kemudian kita biar tidak terjerumus dalam riba? Kalau puasa enaknya itu menerima uang kantung. Kalau misalnya memang kita nggak punya, ya nggak usah kita maksa. Kalau misalnya memang terpaksa kita harus pinjam, pastikan bahwa di situ ada akad yang tidak sampai dalam permasalahan riba. Bisa kepada saudara, bisa kepada teman, kepada misalnya ada lembaga yang hari ini mungkin ada lembaga pembiayaan yang benar-benar syar'i. Tapi insya Allah kalau misalnya di Ponorogo belum ada, kecuali yang memang ada di lembaga-lembaga yang memang sudah ya saya katakan Islami. Jadi di situ memang ada, kalau dalam syarat dan rukun peminjaman itu adalah yang pertama adalah yang meminjamkan. Dan meminjamkannya ini adalah benar-benar dia punya suatu barang, satu misalnya ya uang yang memang dia benar-benar berlebih, sehingga dalam dipinjamnya ini dia tidak berharap ada kelebihan. Yang kedua memang peminjam rukunnya. Yang peminjam ini benar-benar dia benar-benar butuh dengan apa yang akan dia pinjam ini dan akan mempergunakan sebaik mungkin. Bukan untuk secondary, bukan hal untuk yang sesuatu yang tidak penting. Misalnya untuk biaya sekolah, boleh. Yang ketiga itu adalah ada barang yang dipinjamkan, dan itu adalah memberi manfaat barang yang dipinjamkan ini, baik berupa barang atau bisa berupa uang. Yang keempat suruhnya itu adalah ada akad di situ, akad yang jelas. Misalnya saya pinjam pada si A, saya pinjam uang. Oh iya, nggak apa-apa. Berapa? 1 juta karena memang mau dipakai untuk membayar sekolah anak saya. Misalnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Misalnya, ya udah nanti saya akan kembalikan 1 bulan. Nah, ketika memberikan 1 bulan itu ya 1 juta ya 1 juta. Dan jangan berharap orang yang meminjamkan ini diberi lebih. Karena ketika sudah berharap ini pun Hanafiyah itu mengatakan sudah masuk riba. Atau ketika misalnya 1 bulan dikembalikan 1 juta, kita masih berundel, kasih pinjaman, kasih apa? Nggak ada balas budinya misalnya. Ini menurut Hanafi ini sudah masuk riba. Jadi yang kecil tadi itu bisa jadi. Dan ketika kita berharap seperti ini, menurut Rasulullah tadi itu kan bagaikan kita seorang laki-laki menzinai. Itu dosa riba paling kecil. Dan insya Allah masing-masing dari kita mungkin pernahlah terjerat dalam hal ini. Dan ketika sudah masuk seperti ini, segera selesaikan. Bagaimana kita menyelesaikan? Kita harus gali lubang, tutup lubang misalnya, ya. Sama saja. Dan memang masyarakat kita tidak bisa melepaskan semuanya. Baik kita sengaja atau tidak.
Karena memang masyarakat kita itu senangnya ini. Dan itu adalah sasaran empuk dari pihak pembiayaan, baik bank konvensional maupun bank yang dikatakan syariah. Maka di sini ada, saya kemarin ketika ini di samping dulu tadi, langsung saya ngambil buku Rawail Bayan, sudah saya telahkan dalam Quran Al-Sobuni. Di Muhadarah Al-Hadith Al-Isron itu ada riba jarimatun istimaiyatun khatiratun. Sampai di sini dibahas itu adalah riba itu adalah satu perbuatan dosa jarimatun istimaiyah berjamaah yang dalam masyarakat itu sangat berbahaya, khatirah. Maka di akhir daripada pembahasan itu dikatakan dari mungkin sebagai konklusinya, Matusyidu ilaihi ala ayat kalimah di situ tadi. Jadi ayatnya itu adalah ayat tentang riba semuanya. Al-Baqarah tadi itu dari 275 sampai 281 itu adalah semuanya adalah terkait dengan riba. Jadi di sini dibahas khusus itu memang di dalam Muhadarah Al-Hadith Al-Isron itu dari 275 sampai 281 Al-Baqarah. Mungkin sampai di rumah nanti bisa dibaca. Itu ada di situ matusyidu ilaihi al-ayat karim. Apa yang diinginkan dari ayat ini atau konklusinya? Yang pertama, riba jarimatun istimaiyatun wa diniyatun khatiratun. Bahwa riba itu adalah perbuatan dosa. Jarimatun bisa juga dikatakan jarimah itu adalah perbuatan pidana kalau dalam bahasa kami. Istimaiyatun yang dalam masyarakat adalah wadiniyah, dari segi kemasyarakatan juga dari agama itu adalah khatirah, sangat membahayakan. Bahayanya apa? Itu tadi. Jadi pas awal-awal mungkin manis. Kemarin juga kami baru bulan Agustus akhir ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya barusan, dan ternyata ibu ini nggak tahu kalau misalnya anaknya itu adalah terjerat pinjaman online, pinjol hari ini, dan itu hampir setiap hari diteror. Kalau misalnya dia di rumah itu setiap hari tutupan rumahnya, sampai di depannya dikasih CCTV untuk memastikan siapa yang datang. Karena setiap hari ada paling tidak 1 sampai 5 orang yang datang ngambil, istilahnya nagih. Belum ini dia juga bahasanya menghimpun investor katanya. Jadi ada orang yang sampai 1 juta, 2 juta setelah itu katanya dikembalikan sekian. Hari ini 2 motornya diambil leasing. Belum anaknya ini hari ini juga masih terjerat pinjaman online ini. Luar biasa. Dan leasing final itu seperti itu. Maka di situ ada dikatakan riba jarimatun istimaiyatun wa diniyatun khatiratun, sangat membahayakan. Yang kedua, riba minal kabair allati yastahiqu sahibu adzaban nar. Riba itu adalah termasuk kabair. Dalam salah satu hadis itu adalah istinadul kabair. Ada situ adalah di situ ada dikatakan 7 kabair, dosa besar. Itu adalah salah satunya riba. Allati yastahiqu sahibu adzaban nar. Yang itu adalah pelakunya bisa diadab dengan adzaban nar. Al-qalilu minar riba wal kathiru fil hurmati sawa. Sedikit atau banyaknya riba itu adalah hukumnya sama. Yang keempat, al-ilmu ayyakifa inda hududi syar'i istinabi ma harramallahu alaihi. Kita sebagai seorang mukmin, bukan muslim jadi sedikatan. Kita sebagai seorang mukmin itu harus segera ketika misalnya terjadi dalam riba itu untuk menghentikan ma harramallahu alaihi, apa yang diharamkan atasnya kepada kita. Kemudian as-salaful ladzi yaqsimul muslim minal mukhalafat innama huwa taqwallah. Maka senjata yang paling ampuh
untuk supaya kita tidak terjerat pada ribawi ini adalah apa? Taqwa Allah. Dengan berbagai macam derivasinya. Derivasi daripada takwa itu sangat luar biasa banyak. Salah satunya adalah kita takut pada Allah. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menghindari apa yang dilarang. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu takwa, derivasi daripada takwa yang paling. Artinya apa? Ketika kita benar-benar takwa pada Allah, kita tidak akan terjerat itu. Kita akan pasti takut. Berapapun mereka Islam mengatakan, "Pistola, kamu pinjam sekian, nanti kamu balikin sekian." Nggak akan ada biasanya kita dalam bahasanya mungkin tarik-tarikan kendaraan atau misalnya tarik-tarikan dari jaminan misalnya. Nggak akan ada seperti itu. Dan dosanya itu adalah sama. Dan ketika misalnya pada hari ini sudah terjerat seperti itu, ya bahasa saya paling mudah itu adalah mari kita bersama-sama berhenti. Bagaimana caranya? Ya kita susun bersama. Sering ketika misalnya ada konsultasi ini, jenengan punya apa? Jenengan punya berapa? Bisa nggak pinjam kepada orang lain? Pinjam kepada keluarga bisa nggak? Ada, ya mohon maaf, salah seorang, ini orang tuanya, jadi orang tuanya adalah salah seorang anggota majelis di BP Raja Muhammadiyah. Anaknya itu hampir 300 juta di BRI. Selesai. Awalnya ketika tahu bahwa mantunya ini adalah kena, dia pinjam di BRI sekian, kemudian nggak bisa kembalikan sampai hampir rumahnya disita oleh BRI. Jadi mertua ini nggak mau tahu, salah sendiri, ini. Tapi begitu kita deketi bersama dengan bapaknya, jadi besan minta besan. Ayolah ini kita selesaikan anak kita. Kita selesaikan, kemudian kita ini akhirnya urunan antar besan itu. Jadi yang bapaknya kelas 1 anggota majelis itu urun sekian kalau nggak salah, kemudian mertuanya juga urun, selesai. Ketika itu hanya kita minta kepada BRI hapus daripada administrasinya, dendanya hapus. Karena kita dari pihak BRI ketika kita dampingi itu mereka enak. Bahasa mereka yang penting uang negara itu balik. Jadi ketika itu 300 hampir nyampe 500. Jadi alhamdulillah 200 bisa dihilangkan oleh BRI. Dihapus dendanya plus administrasinya. Jadi mereka hanya punya kewajiban untuk membalikan 300. Jadi sebenarnya bank-bank itu ketika misalnya kita tanya, kemudian kita benar-benar ini kita pepet, itu mereka juga bingung kok. Karena mantri-mantri itu akan kebingungan kalau misalnya yang kreditur ini akan macet. Sinyal-sinyal macet itu mereka sudah tahu sebenarnya. Nah ketika macet ini, mantri-mantri ini mereka akan kebingungan. Karena apa? Setiap bulan mereka harus stop, mereka setiap bulan harus laporan. Nah ketika kita masuk naik ke atas, biasanya kalau ke BRI kita naik ke atas, kalau nggak di belakang. Kalau di BRI itu kalau kita naik di lantai 2. Yang susahnya lagi kalau misalnya di bank swasta, BCA dan sebagainya. Karena mereka prinsipnya ini adalah prinsip kami. Mau nggak mau segitu. Kalau enggak ya punya apa itu yang ditarik. Sampai rumah yang ditarik, sampai rumah yang dilelang. Yang pernah saya ceritakan kemarin ada seorang ibu-ibu yang harus kehilangan rumahnya gara-gara pinjam di BRI. Gak kita dampingi, setelah kita dampingi mereka sudah harus pindah rumah disita. KTP dilelang itu adalah jauh, sangat jauh dari harga pasaran. Jadi rumah itu kalau nggak salah bisa di appraisal itu 450 juta harganya, harga jualnya. Ketika itu dari bukan Bank BRI, Bank Jatim. Bank Jatim itu hanya dijual 250. Pinjaman ibu itu adalah 245. Jadi hanya sisa 5 juta. Sisa 5 juta itu ibu ini harus nyari kontrakan.
anaknya yang 3 ini durhaka banget pakai. Nauzubillah. 3 anak ini sukses, tapi nggak mau nanggung ibunya ini. Beliau adalah klien kami di jalan Ketan Alun-Alun. Jalan, pokoknya pulau-pulau kan. Timur apa ya? Ya. Itu pinjamannya 200, pokoknya sak dendanya itu 245. Rumahnya dijual laku cuma 250. Dan memang kalau saya mengatakan bangsatnya mereka itu, yang beli itu adalah orang mereka sendiri. Jadi gini loh, mohon maaf, orang bank itu gini. Jadi misalnya saya menterinya, saya pimpinannya. Saya punya teman misalnya Pak Dik. Pak Dik, ini ada rumah yang kami sita karena dia meminta sekian. Terus kamu ngasih uang saya 250. Ini yang saya katakan pada nasabah saya. Rumahmu loh cuma laku 250. Ketika itu dia nggak punya kesempatan, tidak diberi kesempatan untuk jual sendiri karena dipakai. Mau nggak mau kan segitu. Nah besok lagi sama Pak Deno ini dikembalikan ini sama mantri sama orang banknya ini yang bangsat itu saya katakan. Dijual laku 450 lebih. Dan saya sebut sendiri, mohon maaf, orang Bank Jatim. Segitu luar biasa kejahatan daripada riba. Maka adalah khatirah, sangat luar biasa bahaya. Maka kita jangan sampai terjerat pada hari ini. Semoga kita bisa bermuamalah dengan syariah. Kita benar-benar bisa menjauhi riba ini dengan segala macam derivasinya, dengan segala macam kegiatannya yang 72 pintu tadi ini, dan semua anak cucu kita bisa terlepas dari ini, dan kita bisa benar-benar hidup dalam kehidupan yang sahih. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan satu hal yang sedikit ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri terutama, dan juga para jemaah. Seseorang itu bekerja di bank kan dapat gaji sendiri, itu apakah termasuk riba? Itu pernah dibahas dalam satu fatwa kontemporer, itu bisa masuk. Jadi mohon maaf, yang kerja di bank itu sudah masuk ke dalam ribawi. Dan insya Allah kalau betul-betul nggak barokah. Jadi ada beberapa teman kami yang di MTN itu adalah mereka mantan kombatan di beberapa bank. Jadi mereka sangat paham sekali dengan. Jadi ketika kita mau mereser ke pihak pembiayaan itu, mereka paham seluk-beluknya. Makanya saya katakan kemarin yang BNI 3 miliar itu selesai, itu karena tahu celahnya. Tahu celahnya, kemudian kita mereser pimpinannya. Bahasa saya ketika itu, ente mau masuk penjara minimal 5 tahun atau mengembalikan 5 miliar. Dan itu bisa saya tuntut mulai dari pimpinan teratas di BNI sampai paling bawah di Ponorogo. Dan kita takut karena celahnya kita benar-benar itu adalah pidana. Pidana yang benar-benar itu kalau misalnya kita berlaporan itu masuk. Mulai dari pimpinan BNI paling atas sampai paling bawah. Saya cuma menjodohkan itu aja. Ya sudah mas, kalau seperti ini berapa? Kita minta 3 tahun. 3 miliar 3 tahun untuk mengembalikan. Pokoknya toh hapus daripada administrasi sama denda. Alhamdulillah selesai. Hari ini sudah bisa mulai bangkit lagi untuk berusaha. Dalam rumahnya juga kita disita. Istrinya kembali senang. Ya mungkin penyakitnya masih adalah penyakit gitu. Itu makanya. Ya, terima kasih. Menyambung dari pertanyaan. Jadi para pegawai-pegawai bank, otomatis dari hasil gajinya itu kan berarti haram, karena dia memakmurkan.
Lalu kalau kita tahu bahwa mereka pegawai bank dan hasilnya haram, kita bertamu di rumahnya, kemudian kita makan dari hasilnya, hukum itu. Kalau kita tahu, ya sudah kita masuk di dalamnya. Kecuali kita tidak tahu loh dia, itu berarti kita udah baru menerima. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa beliau ini adalah orang bank, yang jelas mungkin dia tidak punya penghasilan yang lain dan selain gajinya, berarti kita sudah masuk dalam memakan sesuatu yang haram, masuk dalam perut. Sebisa mungkin kalau udah seperti itu ya mohon maaf. Saya seringnya kalau bisa seperti itu mohon maaf, ngetepaki kadang-kadang mungkin Kamis, Senin itu mohon maaf saya puasa karena saya tahu ketika seperti itu. Jadi boleh berbohong untuk seperti itu, kita untuk menghindari yang sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, sesuatu yang haram. Meskipun ada beberapa orang mengatakan saya terima sekian misalnya, saya juga keluarkan zakatnya untuk membersihkan. Kan aslunya ini loh, asalnya itu kan tetap adalah sesuatu yang haram. Mau kita bersihkan dengan zakat pun itu tetap haram. Ya sama saja gitu. Artinya ya mohon maaf, kita bisa banyak sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan selain daripada kita melakukan yang itu. Karena memang Allah melaknat pada orang yang meminjamkan ribawi, yang meminjam dan saksinya. Itu Allah melaknat itu dalam satu hadis itu. Jadi Rasulullah dan Allah melaknat para pelaku riba dan istilahnya yang minjam, yang meminjamnya dan orang yang meminjami dan saksi. Jadi hati-hati nanti kalau misalnya gitu kan diminta tanda tangan untuk jadi saksi, misalnya ada tetangga kita atau saudara kita yang ingin kredit di bank. Jadi tanda tangan itu saja tidak masuk pelaku riba. Mohon maaf, ini saya sejak kerja dulu mulai tahun 1975 itu kalau bangunan itu pinjam ke toko, misalkan ya misalkan apa itu tegel kalau dulu, sekarang keramik, besi dan lain-lain. Walaupun itu kita tidak tahu, tapi perkiraan itu pasti harganya mesti dinaikkan kalau buat gimana kira-kira? Itu masuk riba apa enggak? Tapi kan kita tetap bayar, misalkan 2 minggu atau mungkin 3 minggu bayar. Kalau riba itu kan lebih secara bahasa itu kan ada kelebihan. Tapi kalau misalnya memang ini kita tahu bahwa itu selisih jelas selisihnya, lebih baik kita beralih ke yang lebih. Dengan biasanya kan tempo yang dimainkan itu. Ya tempo inilah yang kemudian sering dimainkan oleh para pelaku ribawi. Dan kita kalau sudah tahu seperti ini, ya sudah kita masuk riba. Artinya sebisa mungkin kita untuk menghindari ini ya kita nyari sesama pengusaha yang lebih amanah, yang mungkin sekarang insya Allah udah banyak yang kita tidak istilahnya. Saya juga ini kok ke toko bank, toko material Surya. Kadang-kadang saya punya ini, nanti saya ambil sekian. Nggak ada selisihnya. Karena kita prinsipnya ya kita ingin syariah. Tapi kita punya uang segitu, dan nanti misalnya kita sekian bulan kita baru bayar. Nggak ada kelebihan, nggak dilebihkan. Untuk harga juga tidak ada kelebihan dan sebagainya. Artinya kembali kepada pertanyaan tadi itu, kalau misalnya memang kita benar-benar, jadi Rasulullah itu pernah juga gitu tanya, kalau misalnya saya benar-benar banget darurat boleh nggak? Boleh. Jadi dalam prinsip kaidah itu ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang dalam keadaan bahaya itu kita boleh melakukan satu hal yang lebih berbahaya. Itu benar-benar darurat loh ya. Misalnya kalau misalnya kita nggak pinjam ini, kemudian nyawa saudara kita atau misalnya kita terancam misalnya mau meninggal, itu boleh. Dalam keadaan kepepet kita menggunakan prinsip kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena memang prinsip syariah seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada celah yang lebih ini, kita tidak boleh untuk melakukan. Menarik sekali.
Aku deg-deg kemakan. Ini Bapak Ibu yang hormati, sepertinya menakutkan kita, tapi insya Allah justru malah akan membangkitkan kita. Limo patut, tapi sulit bagi kita. Insya Allah Pak, kapan waktu lagi kami mohon bantu kepada Bapak Ibu, kapan beliau lagi untuk hadir di sini. Tapi ini mohon untuk tiket dulu ya. Sebenarnya saya pertanyaan juga ada. Nah, aku sebelum kuwi piye carane ini? Taubat langsung. Aku jadi pegawai dulu, pekerja dulu itu yang seperti itu. Jawabannya lain waktu nanti. Insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu yang berarti santai dulu, tenang. Mohon maaf Bu yang bertanya. Kita ulang lagi. Insya Allah dia itu jawab melipat seberapa tamat. Telepon langsung nanti. Insya Allah kalau nggak berarti. Mari kita lakukan bersama. Dengan doa majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.